Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing, masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, masih mampu menunaikan kewajiban hidup kita sebagai hamba Allah, yaitu menunaikan ibadah. Khususnya sore hari ini kita baru saja menunaikan salat maghrib berjamaah atau sendiri-sendiri. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala dosa dan kekhilafan kita, kiranya Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuninya. Ada dua kalender yang berbeda dalam menentukan tahun baru Hijriah. Ada kalender yang menyebutkan bahwa hari ini adalah hari terakhir, kemudian besok hari yang baru, tahun baru. Sehingga sore hari ini merupakan detik-detik yang terakhir tahun 1432. Kemudian sesudah maghrib malam ini telah memasuki tahun baru 1433. Namun kalender yang lain, besok hari Sabtu merupakan hari yang terakhir, kemudian hari Ahadnya hari tahun baru. Ada dua kalender, silakan mana yang diikuti. Yang penting para ulama kita menganjurkan setiap kita mengakhiri tahun supaya berdoa. Dianjurkan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga segala amal ibadah selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala dosa dan kekhilafan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam memasuki tahun baru, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga diberikan pertolongan di dalam memerangi musuh bebuyutan kita, yaitu setan yang ingin menjerumuskan kita ke lembah kesyirikan, lembah kesesatan, masuk ke dalam api neraka. Maka kita mohon kepada Allah perlindungan agar supaya kita diselamatkan dari setan, dari anak-anak setan, dari teman-teman dan bala tentara setan. Kemudian diberikan pertolongan untuk lebih meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan keselamatan sampai akhir hayat kita nanti memperoleh husnul khotimah.
Itulah inti doa yang dianjurkan oleh pendahulu kita, para ulama kita, untuk mengakhiri tahun dan memulai tahun baru. Semacam evaluasi, agar supaya mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah baik, ataukah masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk kebaikan itu kita mohonkan diterima, sedangkan kekurangan itu kita mohonkan diampuni untuk kehidupan tahun yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Begitu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu takut kepada Allah, dan hendaklah masing-masing orang menengok dirinya sendiri. Nafsum ma qaddamat lighad, menengok, melihat dirinya sendiri, evaluasi. Ya, apa yang telah kita lakukan selama ini untuk kehidupan yang akan datang. Itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Maka pengeterapannya sangat tepat apabila kita memasuki tahun baru dan meninggalkan tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur untuk memperbanyak, yaitu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wal ishruna. Utawi makalah kang kaping 3 lan 20. 3 dan 20 berarti 23. Makalah yang ke-23 iku an ba'dil hukamae, saking setengahe wali soleh. Hukama itu jamak daripada hakim, orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang ahli makrifat, ya, para wali. Sebagian daripada para wali, ya, itu mengatakan dalam makolahnya, apa katanya? Talabtu golei nyopreh sapa ingsun, aku mencari asratan ing perkara 10 minal khisali saking pira-pira perkara fi asrati mawatina ing dalem 10 pira-pira panggonan ai mawadi'ah tegese pira-pira panggonan. Aku mencari 10 hal di dalam 10 tempat, ya, 10 perkara di dalam 10 tempat. Fawajadtuha, mongko nemu sapa ingsun ing asra 10 ayyil khisalal asrata tegese perkara kang 10 fi asratin ukhra ing dalam 10 kang weneh, ya. Aku mencari 10 hal di dalam 10 tempat, ternyata tidak berhasil. Justru berhasil 10 tempat itu di tempat yang lain. Jadi bukan tempat yang saya cari tadi itu, ya. Saya mencari 10 perkara di 10 tempat, tapi ternyata tidak ada. Yang ada di tempat lain. Maksudnya begitu, ya. 10 tempat itu. Ai fi asratin ghairil asrati, tegese ing dalam 10 sakliyane 10, ya, ternyata saya mendapatkan 10 itu, ya, pada 10 tempat yang lain. Allati talabtuha, kang golek sapa ingsun ing asra. Ya, apa itu 10?
Saya mencari 10 hal, saya kira ada di 10 tempat. Ternyata ada di tempat yang lain. Tidak ada di tempat 10 itu. Yang pertama, talabtu golek sapa ingsun arif ata ing keluhuran. Ya, saya mencari kedudukan yang tinggi. Ya, kedudukan yang tinggi. Airib atat darajati tegese luhure pira-pira derajat, pet takaburi ing dalem takabur, ya. Saya mengharapkan ketinggian derajat atau kedudukan yang tinggi. Saya kira kedudukan yang tinggi itu terdapat pada takabur, sombong, ya. Saya kira sombong itu menjadikan saya menjadi orang yang luhur. Saya kira sombong itu menjadikan saya tinggi kedudukan saya. Ternyata tidak. Itu maksudnya itu. Ya, takabur itu apa sih? Wa huwa utawi takabur iku ru'yatu qimatin nafsi, ningali regane awak, gitu. Melihat harga diri. Jadi memandang harga diri. Kita ini punya harga diri, ya. Saya lihat harga diri saya itu, saya kira ada pada kesombongan, gitu. Ya. Atau dengan kata-kata lain, saya kira sombong itu menyebabkan diri saya naik. Nah, gitu. Kedudukan saya naik. Ternyata tidak. Ya. Di mana kedudukan yang tinggi itu? Ya. Bawajatuha mongko nemu sapa ingsun ing rif'ah. Ternyata kedudukan tinggi itu saya dapatkan bukan di dalam takabur, tapi fit tawadui ing dalam andap asor. Ya. Tawaduk, rendah hati. Rendah hati. Ya. Jadi kebalikan daripada sombong tadi. Saya pikir sombong itu menjadikan saya menjadi orang yang tinggi kedudukan saya. Ternyata tidak. Ya, justru kedudukan yang tinggi itu terdapat pada kebalikannya, yaitu tawadhu. Jadi pengertiannya, kalau orang itu ingin jadi orang mulia, orang yang tinggi kedudukannya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, maka orang itu harus tawadhu, rendah hati, gitu ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu orang yang paling tawadhu. Ya, orang yang paling tawadhu, sama sekali tidak ada kesombongannya, bahkan merasa paling rendah, ya, dibanding makhluk yang lain. Maka Kanjeng Nabi itu mendapatkan titel yang tertinggi, yaitu abduhu, hamba Allah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hamba. Namanya hamba itu kan rendah. Hamba itu budak. Ya, tapi budaknya Allah, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, yaitu abdu, hamba Allah. Orang yang paling rendah, merasa, ya, merasa paling rendah di hadapan Allah. Nah, justru merasa rendah itulah oleh Allah dinaikkan. Maka Kanjeng Nabi memiliki peringkat yang tertinggi, gitu ya. Oleh Allah dinaikkan derajatnya. Tidak ada yang melebihi keluhuran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oleh Allah ditempatkan di tempat yang tertinggi, namanya Maqam Mahmud. Kalau kita mendengarkan adzan kan disunatkan membaca doa adzan. Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah
wa darajatal aliyatar rafi'ah wa atul maqamal mahmud alladzi wa'ata inna la tukhliful mi'ad, ya. Itu Kanjeng Nabi mendapatkan wasilah, ya, dan makom mahmud, makom yang tertinggi di hadapan Allah. Maka surganya paling tinggi. Nanti surganya paling tinggi, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kedudukan Kanjeng Nabi. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain tidak ada yang bisa sampai kedudukan beliau yang tinggi ini. Maka apabila orang itu ingin menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah, syaratnya harus tawadhu, ya, rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Hatinya merasa rendah di hadapan Allah, tidak sombong, tidak takabur, ya. Nah, hal ini bisa dipahami karena apa? Ya, Allah tidak suka pada orang yang takabur, orang yang sombong. Karena kesombongan itu adalah milik Allah. Hanya Allah saja itu yang berhak sombong, sesuai dengan kedudukan Tuhan. Ya tak? Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Ya, maka tidak boleh dipakai oleh orang lain. Maka orang yang sombong oleh Allah dijatuhkan. Karena itu menggunakan pakaian Allah. Nah, contohnya siapa? Iblis. Iblis itu karena sombong, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, maka oleh Allah iblis dimarahi. Ya, ketika disuruh sujud oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam, tidak mau. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hai iblis, kenapa kamu saya suruh sujud tidak mau? Padahal itu adalah perintahku. Seluruh malaikat sujud, kamu kok tidak? Ya, apa jawabnya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu dari tanah, ya, maka api merasa lebih mulia dari tanah. Iblis merasa lebih mulia. Inilah namanya kesombongan. Maka dengan kata-kata itu, ya, dengan kesombongan itu, oleh Allah iblis dimarahi, seluruh amalnya dihapus. Ya, iblis pada saat itu sudah memiliki amal ribuan tahun. Ada yang mengatakan 21 tahun, 21.000 tahun. Ada yang mengatakan 80.000 tahun. Itu amalnya iblis, itu dihapus oleh Allah, dihapus seluruhnya. Tidak ada artinya karena kesombongan tadi itu. Ya. Kemudian di samping amalnya dihapus, iblis ditetapkan tempatnya di neraka selama-lamanya bersama anak-anak cucunya dan pengikut-pengikutnya. Siapa yang mengikuti iblis nanti akan bersama-sama iblis. Itu adalah karena kesombongan. Maka dosa sombong itu sulit untuk diampuni oleh Allah. Contohnya seperti iblis tadi itu. Maka Kanjeng Nabi itu mendapatkan titel yang tinggi karena beliau adalah hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Gitu ya. Baru wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, baru wa rasuluhu. Ya, artinya Kanjeng Nabi itu di samping abdu hamba Allah juga Rasulullah. Nah, artinya apa? Kalau sebagai hamba Allah itu bisa dimiliki oleh semua orang. Karena semua orang bisa jadi hamba Allah. Nah, ya. Tapi kalau Rasulullah tidak semua orang. Rasul itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nabi saja tidak semua Rasul. Ya. Nabi tidak semua Rasul.
Tapi kalau Rasul pasti Nabi. Maka kalau hamba Allah itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Kita pun bisa menjadi hamba Allah. Maka menjadi hamba Allah ini kemudian tingkatannya masing-masing. Ya, semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin tinggi derajatnya. Maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menjadi hamba Allah. Ya, orang yang taat, ya namanya hamba itu kan taat. Namanya budak itu diperintah oleh majikannya apa saja mau. Orang yang dekat dengan majikannya pasti oleh majikan itu akan diperhatikan gitu. Nah, orang yang menghambakan diri kepada Allah, oleh Allah akan ditingkatkan derajatnya, gitu ya. Berbeda dengan hamba yang menjauh dari majikannya. Barangkali ada budak seperti itu, ya tidak diperhatikan oleh majikannya. Ya, bahkan kadang-kadang tidak mengikuti perintahnya. Ya, pasti saja majikannya akan marah, gitu ya. Maka jadilah hamba Allah yang baik gitu. Maka kata ahlul hikmah tadi itu ya, yang pertama saya mengira bahwa kedudukan tinggi itu adalah karena takabur. Ternyata tidak gitu. Kedudukan yang tinggi itu justru terdapat pada tawadhu. Sekarang tawadhu itu apa? Gitu ya. Kalau tadi takabur ya. Kalau takabur itu melihat diri sendiri berharga, mahal. Nah, lebih tinggi dari orang lain. Itu namanya takabur, seperti iblis tadi itu. Sekarang tawadhu itu apa? Wa huwa utawi tawadhu kama qala kaya barang kang ngendika sapa Al-Fudailu, Syekh Fudail. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Fudail, apa itu tawadhu? Iku antah doa yanto DP siro. DP itu menghambakan diri atau merendahkan diri, tahdoa itu. Ya, merendahkan diri lil haqi maring Gusti Allah kang hak. Ya, al haq ini bisa dalam arti ya, yaitu salah satu nama Allah Al-Haq, zat yang benar, ya, atau bisa juga bermakna kebenaran, ya. Tawadhu itu ialah hendaklah Anda, ya, merasa rendah, ya, merasa rendah, merasa rendah diri terhadap Allah. Nah, tadi itu ya. Jadi tawadhu itu kalau kepada Allah merasa rendah, merasa hina. Kita ini adalah orang yang paling hina, orang yang paling miskin, orang yang paling lemah. Nah, itu namanya tawadhu kepada Allah. Ya, di hadapan Allah yang maha tinggi, kita ini tidak punya apa-apa. Makhluk yang paling rendah itu adalah saya. Gitu ya. Saya ini dulu tidak ada. Ya, sekarang ada. Yang mengadakan siapa? Allah. Dulu tidak ada kita ini. Ya. Dulu kita ini Adam. Adam itu artinya tidak ada. Ketika ayah dan ibu kita belum berjumpa. Ayah kita masih bujang. Ibu kita masih perawan. Belum pernah berjumpa. Coba, di mana kita? Wallahu a'lam. Kita tidak ada. Namanya Adam Sabik. Adam Sabik itu Adam sebelum kita ini ada. Sebelum ada tidak ada dulu. Baru lahir. Namanya wujud. Jadi sebelum wujud kita ini Adam dulu. Namanya Adam Sabik. Adam Sabik. Nah, bapak dan ibu ketemu sebagai jodohnya, akhirnya lahir kita, ya, kita wujud. Nah, ini yang wujudkan siapa? Allah. Ya, ini merupakan nikmat yang paling tinggi, katanya, yaitu nikmatul wujud.
bahwa nikmat kita ini diwujudkan oleh Allah. Ya, andai kata tidak diwujudkan, ya tidak ada kita ini. Ya, atau mungkin bapak dengan ibu itu tidak pernah ketemu, ya tidak ada kita. Itu ya. Maka ini kata para sufi, nikmat yang paling tinggi yang tidak pernah putus dari kita itu adalah nikmat wujud ini. Kemudian yang kedua adalah nikmatul imdad, nikmat pertolongan. Kita ditolong oleh Allah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, ya tidak bisa. Ya, semenjak kita lahir, begitu lahir kita belum tahu apa-apa, mata belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, belum bisa berjalan, maka harus ditolong. Yang menolong siapa? Ibu kita. Kita menangis, disusui, ditimang-timang, dipelihara dengan baik, akhirnya tambah besar, sekarang menjadi manusia. Ini adalah karena ditolong oleh Allah. Namanya nikmatul imdad. Kita berangkat dari rumah tadi ke masjid ini karena ditolong. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak bisa. Ya, kita bisa berjalan, kita bisa melihat, bisa memegang. Semua ini adalah nikmat Allah. Namanya nikmatul imdad. Ada dua itu. Maka yang dinamakan tawadhu itu adalah merendahkan diri terhadap Allah yang benar, yang hak, ya tak? Atau kita tunduk kepada kebenaran. Pokoknya kalau benar saya ikut, saya tawadhu terhadap kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, watang koda lan yanto manut siro lahu maring hak. Ya, di samping harus merendahkan diri terhadap Allah, kita juga manut kepada Allah, gitu, manut kepada Tuhan, atau manut kepada kebenaran. Kalau namanya benar saya ikut, nah itu namanya tawadhu. Tapi kalau sekarang ada kebenaran, tidak mau ikut, karpe dewe, itu bukan tawadhu, itu namanya sombong. Sudah jelas ini benar, gitu. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, tidak mau menerima. Nah, itu namanya kesombongan. Jadi kalau namanya kebenaran, terima. Itu namanya tawadhu. Ya. Kalau datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, kenapa tidak? Pasti itu benar. Jangan dibohongkan. Al-Qur'an dibohongkan. Nabi Muhammad dibohongkan. Nah, itu namanya kesombongan, itu ya. Tawadhu itu hendaknya Anda merendahkan diri terhadap Allah yang benar dan Anda mengikuti Allah, gitu ya. Terus wataqabbalahu lan nerima sira ing hak. Ya, kalau kebenaran itu diucapkan oleh orang lain, maka kita terima. Lebih-lebih itu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, terima. Tidak usah ragu-ragu. Itu ya. Wataqabbalahu, dan hendaklah engkau terima kebenaran itu. Itu namanya tawadhu. Memang saking wong qalahu kang ngucapake sapa man ing hak. Lebih-lebih yang mengucapkan Allah dalam Al-Quran, terima. Itu namanya tawadhu. Yang mengatakan Rasulullah, terima. Itu namanya tawadhu. Ya. Nah, kita ingat sejarahnya. Bagaimana Kanjeng Nabi memperjuangkan kebenaran itu. Memperjuangkan kebenaran la ilaha illallah. Ya. Yang mana masyarakat Arab waktu itu menyembah berhala, patung-patung disembah-sembah. Masing-masing keluarga punya Tuhan sendiri-sendiri. Ya. Rasulullah menganggap ini adalah kesesatan. Mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Yang benar itu siapa? La ilaha illallah. Maka Rasulullah diperintah oleh Allah supaya berdakwah, menyampaikan kebenaran ini, kebenaran Islam sampai. Ya, pada saat itu tidak ada orang yang mau menerima. Karena masyarakat Arab waktu itu semuanya tersesat. Ya, menyembah berhala. Mereka datang kepada nenek Rasulullah.
yaitu Mbah Abdul Muthalib, paman Nabi Abu Thalib. Ya. Wahai Abu Thalib, keponakanmu telah menghina Tuhan-Tuhan kami, telah mencela sesembahan kami. Apa yang dia minta? Kalau dia itu minta ingin jadi raja, kami siap untuk mengangkat dia jadi raja. Kalau dia itu ingin mencari kekayaan, kami akan mengumpul kekayaan seluruh Arab ini, saya kumpulkan, saya kasihkan dia. Kalau dia ingin mencari wanita yang cantik, saya carikan wanita yang paling cantik, saya berikan dia. Ya, asal dia berhenti di dalam menyampaikan la ilaha illallah. Itu ya. Kemudian Abu Thalib paman Nabi memanggil kanjeng Nabi, "Hai Muhammad sini. Ya, selamatkanlah pamanku, pamanmu. Selamatkanlah keluarga kita. Bahwa orang-orang semuanya ini mengancam kita, hai Muhammad. Udah, selamatkanlah." Artinya lereno kon le. Gitu ya. Mbah Abu Thalib begitu. Apa kata Rasulullah? Wahai paman, andai kata mereka mampu menaruh matahari di tangan kananku, menaruh bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti menyebarkan kebenaran. La ilaha illallah. Oh begitu. Tidak gentar. Ya, walaupun masih seorang pemuda menghadapi tokoh-tokoh Arab waktu itu, orang-orang kafir Quraisy, orang yang kaya-kaya, tokoh-tokoh, pemimpin, kanjeng Nabi sama sekali tidak gentar. Karena apa? Kebenaran. Ya, jadi kalau sudah menyampaikan kebenaran, tidak takut apa-apa gitu. Gitu ya. Nah, setelah paman Abu Thalib melihat kanjeng Nabi seperti itu tegar, tidak takut apa-apa. Ya Muhammad sakarepmu, saya tetap melindungi kamu. Nah, ya dah. Sebagai pamannya, walaupun beliau masih belum mau masuk Islam, paman Abu Thalib tetap melindungi kanjeng Nabi. Silakan kamu dakwah. Tetap dilindungi oleh Abu Thalib. Ya, itulah namanya kebenaran. Ya. Maka kalau kebenaran itu disampaikan ya oleh orang yang bisa benar-benar dipercaya, terima. Itu namanya tawadu, gitu ya. Jadi antahdo alil haqqi wa tanqadalahu, hendaklah Anda ya merendahkan diri terhadap kebenaran dan mengikuti kebenaran itu dan menerima kebenaran itu dari siapapun yang mengatakannya. Gitu. Walaupun yang mengatakan itu anak kecil, tapi itu benar, terima. Nah, itu namanya tawadu. Jangan sekarang sopo sih ngomong itu, alah wong arek winginane ae, ya, tidak mau menerima. Itu tidak benar. Jadi siapapun, ya, walaupun itu anak-anak, tapi benar, terima. Itu namanya tawadu. Gitu ya. Kemudian berikutnya, wa talabtu, lan golek sapa ingsun, saya mencari al ibadata ing ibadah, ya, ai ghayata ta'zim, tegese katok-katoke ngegungake lillahi maring Allah fis sholati dalam salat. Kemudian yang kedua, saya mencari ibadah. Ibadah ini yang dimaksudkan adalah mengagungkan Allah, benar-benar mengagungkan Allah. Ya tak? Saya pikir bahwa benar-benar mengagungkan Allah, ibadah semacam itu terdapat pada sholat. Ternyata tidak, katanya. Di mana? Fawajat tuha mongko nemu sapa ingsun ing ibadah, ayil ibadata tegese ibadah, fil warai ing dalam wirai. Nah, ya. Ternyata mengagungkan Allah itu terdapat pada wirai. Ya, barangkali orang itu sudah sholat tapi belum wirai. Itu ya. Kalau sudah wirai, tentu sudah sholat. Jadi wirai itu sepertinya kedudukannya lebih tinggi dari sholat. Gitu ya. Karena ada orang yang sholat tapi belum wirai. Itu.
Maka kata Syekh tadi itu, saya mencari ibadah mengagungkan Allah yang sungguh-sungguh itu terdapat pada salat. Ternyata tidak. Ya, di mana? Ternyata terdapat pada wirai. Apa wirai itu? Qala Ibrahim bin Adham. Ya. Ngendika sapa Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang waliullah. Seorang asalnya itu anak pejabat tinggi. Anak orang kaya, pejabat tinggi. Tapi akhirnya keluar dari istana, gitu. Akhirnya bisa jadi wali itu. Nah, Ibrahim bin Adham ini ceritanya gitu. Ya. Beliau mengatakan, al-wara'u utawi kang aran wirai ikut tarku kulli syahwatin, kulli syubhatin, bukan syahwatin. Tarku kulli syubhatin, ninggal ya saben-saben perkara syubhat. Ya. Wa tarkul fudolati, lan tinggal piro-piro luwian. Ya. Jadi kata Ibrahim bin Adham mengomentari tentang wirai. Wirai itu apa kata beliau? Wirai itu adalah meninggalkan syubhat dan meninggalkan berlebih-lebihan. Itu ya. Itu pengertian yang pendek tapi mendalam. Gitu, wirai. Meninggalkan yang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu dari segi hukum ya, yaitu sesuatu yang tidak jelas halalnya atau haramnya, tidak jelas. Iki halal apa haram, tidak jelas. Gitu? Katakanlah kalau hitam putih gitu ya. Kalau hitam itu haram, kalau putih itu halal. Ini tidak jelas. Ya enggak ireng, ya enggak putih, apa? Kelabu. Jadi tidak betul-betul hitam. Kalau hitam kan jelas ya, ireng. Kalau putih betul-betul, ini tidak. Ya ireng, ya putih, kelabu, tidak jelas. Itulah namanya syubhat. Dia sudah tinggalkan aja. Gitu? Ya sekarang ini banyak barang syubhat. Banyak sekali syubhat-syubhat yang melanda kepada masyarakat kita. Maka kita harus hati-hati. Ya, masalah dunia kerja dalam rangka mencari yang halal. Sebab kalau yang halal itu putih, yang haram itu hitam, gitu ya. Maka tinggalkanlah. Kalau meninggalkan yang hitam itu jelas, wajib meninggalkan yang haram. Ini enggak, yang enggak jelas itu loh, tinggalkan. Khawatir apa? Khawatir nanti katut kepada yang hitam tadi itu, tinggalkan aja, gitu ya. Nah kemudian di samping meninggalkan yang tidak jelas tadi itu juga meninggalkan berlebih-lebihan. Kata Ibrahim bin Adham, berlebih-lebihan. Walaupun putih halal, tapi ya jaga-jaga. Itu namanya wirai. Jangan berlebih-lebihan, secukupnya aja. Ya, kalau kita membutuhkan sekian, ya sudah sekian ini aja. Yang lain diberikan untuk anak yatim, untuk pembangunan masjid, untuk membantu kaum du'afa. Diberikan, ya, jangan terus menerus ditumpuk-tumpuk, sudah lebih tambah lagi. Ya sekarang ini sudah banyak orang yang ingin kaya, ya, kaya tapi kaya harta, hatinya sudah semakin miskin. Mudah-mudahan kita tidak, ya, kaya itu adalah kaya hati. Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, ya, ternyata ibadah itu intinya yang paling tinggi bukan pada salat tapi pada wirai, kata gitu. Ya. Jadi wirai itu merupakan ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah. Maka kita memelihara diri daripada yang syubhat dan berlebih-lebihan tadi itu merupakan pengabdian yang tinggi di hadapan Allah. Wirai ini ya. Kemudian berikutnya lagi, wa talabtu lan golek sapa ingsun arrohata ing kepenak, ya, lil qalbi kadwe ati wal badani lan badan
fil khirsi ing dalem lubo. Ya, ing dalem lubo. Saya mencari kenikmatan, ketenangan, baik bagi hati maupun badan. Saya pikir kenikmatan, ketenangan hati itu terdapat pada ini loba, khirsi, tamak, ya, terus menerus mencari harta kekayaan, kurang. Ya, saya pikir itu menjadikan saya tenang, hati saya tenang, tentram. Ternyata tidak, katanya. Jadi al-khirsi itu artinya, ya, bikasril ha kelawan dan maca kasrah khir. Ya, khirsi ayil istihadi tegese nemen-nemeni fi talabil amwali ing dalem golek pira-pira bondo. Ya, itu namanya khirsi. Dihabiskan waktunya untuk mencari uang, pagi dan sore, siang dan malam. Dihabiskan waktunya, tenaganya untuk mengumpulkan harta. Itu namanya khirsi. Saya pikir itu yang menyebabkan hati saya tenang, badan saya enak, bisa istirahat. Ternyata tidak, katanya. Kemudian di mana? Fawajat Tuha mongko nemu sapa ingsun ing roha. Ya, ternyata saya mendapatkan kenikmatan tadi itu, ketenangan, ya, dan bisa istirahat fizzudi ing dalam zuhud. Nah, zuhud itu, ya, meninggalkan dunia dalam hati. Jadi meninggalkan dunia dengan hatinya, ya. Membenci dunia tapi dengan hati, bukan dengan tangan, ya. Hatinya itu tidak cinta dunia. Walaupun dia itu punya harta, tapi hatinya tidak tergantung sama harta itu. Ya, kalau orang hirsi tadi itu hatinya terus menerus yang diingat uang, harta. Sampai sholat pun yang diingat uang, bukan ingat Allah. Itu namanya hirsi. Tapi kalau zuhud tidak. Walaupun dia punya kekayaan yang luar biasa banyak, tapi hatinya tidak tergantung sama harta itu. Dia tidak kikir hartanya diberikan. Ya, itu namanya zuhud. Huwa utawi zuhud iku tarkud dunya wa dirham. Tarkud dinar wa dirham, meninggalkan uang dan meninggalkan uang tapi dengan hati, ya, dengan hatinya. Begitulah para bapak, ibu, hadirin hadirat, sekedar ungkapan dari para sufi, yaitu orang-orang yang bersih hatinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari apa yang mereka katakan dalam ilmu tasawuf ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim masa manit darudai man wastajartu bihi illa wanil tujiwa ran min hulam yudhomi maula ya salli wa sallim iman abada habibika khairil khalqi balal tamastu ghinad taraini min yadihi illa stalam tunnada min khairi mustalami mala ya
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كن لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينامي ماذا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا اللهم اجعلنا عالما في علمك وصالحا في عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.